Halo, selamat datang di Jujur Pandis Channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Kali ini aku akan bawain film Fear Street Part 1 tahun 1994. Yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan Shadyside Mall yang tutup. Ada penjaga wanita yang kita sebut saja Heather mendengar suara dari luar tokonya. Ketika dicek, lewatlah bagian pembersih Shadyside Mall. Lalu teman Heather muncul, seorang pria bernama Ryan. Mereka janji untuk pulang bersama, begitu selesai berberes. Saat Heather berberes, Heather diserang oleh seseorang yang memakai topeng tengkorak. Langsung lari Heather ke tempat Ryan. Tapi Ryan tidak ada, dan Heather sempat menelepon polisi. Saat main sembunyi-sembunyian, ternyata ketangkap Heather. Sempat tertusuk, hingga Heather berlarian, dan dari belakang tertangkaplah Heather. Heather pun sempat berontak ya, mengoyak topeng pembunuhnya yang ternyata adalah Ryan. Ditusuk lagi Heather, baru ada tembakan ke arah Ryan dari Sheriff Sunnyvale bernama Nick. Oh ya, jadi di sini yang perlu diketahui itu ada dua kota yang saling berdekatan, Shadyside dan Sunnyvale. Shadyside itu tempat banyak kejadian pembunuhan akibat kutukan dari penyihir Sarah Fier yang dibunuh semena-mena oleh warga Shadyside. Sedangkan Sunnyvale sangat aman dan perekonomian bagus. Beralih ke Skin di mana menunjukkan seorang wanita bernama Dina yang hidup berdua dengan adik lelakinya yang bernama Josh karena ayahnya sedang berpergian ya. Josh itu mengikuti berita tentang kutukan Shadyside. Sudah banyak kejadian seperti itu, di mana orang tiba-tiba berubah dan mulai bunuh orang-orang. Dikatakan bahwa itu dirasuki arwah Sarah Fier. Dina memiliki dua teman ya, wanita yang bernama Kate dan pria yang bernama Simon. Dina punya mantan pacar yang masih ia cintai bernama Sam yang memiliki pacar baru bernama Peter. Sam itu juga seorang perempuan ya, jadi mereka lesbi. Saat Sam dan Dina bertemu, saling bertengkar ya mereka. Mereka putus karena Sam tidak pernah mau beritahu orang lain tentang hubungan mereka. Dan Dina nggak suka Sam pindah ke Sunnyvale dengan pacar barunya. Jadi Sam dan Peter itu sebenarnya adalah warga Shadyside, tapi mereka pindah ke Sunnyvale. Di sisi lain, saat upacara pelepasan arwah, akibat pembantaian di mall itu, warga Sunnyvale dan Shadyside berantem. Lebih tepatnya Peter, pacar Sam, yang menyulut juga. Setelah pertengkaran itu, saat di mobil, Peter bersama Sam dan temannya mengikuti bus Shadyside dan melempar botol-botol. Dina yang mau membalas agak keliru hingga malah buat mobil Peter masuk ke hutan, kecelakaan. Saat itu, Sam keluar dari mobil, hidung berdarah dan saat itulah dia mendapat penglihatan. Dina datang dengan Kate dan Simon. Tanpa sengaja, Sam memuntahkan darah ke pakaian Simon. Akibat kejadian itu, tentu saja mereka ditanya-tanya Sheriff Nick. Mereka semua bilang bahwa itu hanya kecelakaan. Nick berkata pada Dina, "Kalau ada apa-apa, hubungi aku." Tapi tentu saja ya, Peter tetap nggak senang hati dengan Dina. Setelahnya ada kejadian di mana Dina di rumahnya melihat orang dengan topeng tengkorak mengawasi rumahnya, yang ketika dilihat ternyata orang itu sudah hilang. Merasa bahwa itu adalah Peter yang masih nggak enakan sama mereka, Dina menelepon ke Kate dan menceritakannya. Ternyata saat itu ada yang melempar sesuatu hingga memecahkan kaca di tempat Kate. Saat dilihat ternyata ada orang memakai topeng tengkorak menciumi baju bekas Simon lalu pergi. Simon pakai lagi dong baju yang tadi dia dicium-ciumi itu, lalu pergi bersama Kate ke rumah Dina. Berempat, Josh, Dina, Kate, Simon, pergi ke rumah sakit tempat Sam, mau meminta Sam menghentikan pacarnya yaitu Peter. Karena sudah malam, yang boleh masuk hanya Dina. Sam berkata, "Peter ada di sini kok sepanjang malam?" Dia benar saja, Peter muncul dari belakang. Dina tentu saja tidak percaya, jadi bertengkar lagi mereka di sana. Saat itulah ada yang menusuk ada yang menusuk Peter dari belakang pakai topeng tengkorak. Sam dan Dina langsung lari ya. Saat mau keluar rumah sakit, sempat terjadi pergulatan antara pembunuh, Sam dan Dina. Dina sempat membuka topeng itu. Ternyata itu adalah Ryan, pembantai mall yang di awal tadi yang harusnya sudah meninggal.
Tapi untungnya mereka semua berhasil lari. Langsung lapor polisi. Sam dan Dina saja yang lapor, yang lain tunggu di luar. Polisi tidak ada yang percaya ya, termasuk Sersan Nick. Yang setelah urus pembersih Shadyside Mall yang masih di kantor polisi, mungkin untuk diinterogasi. Sebelum keluar, Dina sempat ambil pistol polisi. Dan ternyata di luar, si Simon yang sedang buang air kecil mendengar suara senandung wanita. Yang ketika didekati dan dilihat ternyata di pipi wanita itu ada bekas luka. Wanita itu menyerang Simon, bergulat mereka. Untung Dina dan teman-temannya datang dan Dina menembak wanita itu. Wanita itu setelah ditembak masih bisa bangun lagi dong. Langsung Dina dan keempat temannya pergi. Josh berkata, kayaknya itu Ruby Lane deh. Banyak ya kejadian kayak Ryan gitu yang tiba-tiba bunuh orang. Ruby Lane juga gitu. Cat berkata, ini beda. Ini orang mati, hidup kembali kejar kita. Kenapa begitu? Dijawab oleh Sam. Karena aku melihatnya. Semalam, saat kecelakaan itu, aku melihat penyihir itu. Jadi mereka berlima kembali lagi ke tempat kecelakaan dan Sam menemukan rantai dan tengkorak. Jadi tempat itu adalah kuburan Sarah Fier. Cat berkata, kita ganggu kuburannya, karena itulah dia marah. Mereka mengembalikan kuburan Sarah Fier seperti semula dan meminta maaf, tapi Sam mimisan lagi dan dapat penglihatan lagi, sampai disadarkan oleh Dina. Tapi semuanya percuma. Pembunuh topeng tengkorak datang lagi dan serang mereka. Mereka semua lari ke mobil. Di mobil tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Sam berkata, mereka incar aku. Josh mengiyakan. Iya juga sih, pembunuh itu lewat di sampingku seakan tidak melihatku. Dina berkata, tidak, dia datang ke rumahku, datang juga ke tempat Kate dan Simon, dan juga sempat serang Simon kan ya? Kate berkata, tidak, dia mencari darah Sam. Simon kan pakai baju yang terkena muntahan darah Sam. Dan saat melihat sepatu Dina, ternyata ada darah Sam juga di sepatunya. Mereka langsung berniat menjebak para pembantai dengan mengumpankan Sam. Mereka lepas semua pakaian dan sepatu mereka yang terkena darah, lalu dengan darah Sam mereka arahkan ke WC, tempat di mana Sam menunggu. Benar saja, Ruby Lane datang. Muncul juga pembantai camp dan pembantai mall, Ryan. Mereka semua melewati Josh, Dina, Kate, Simon. Begitu masuk WC, Sam lari lewat ventilasi. Dan yang lain mengunci pintu WC, dan WC yang sudah diberi alkohol dibakar. Saat dicek, semuanya mereka sudah terbakar. Tapi seakan tidak lama kemudian mereka menyatu lagi. Jadi mereka lari. Saat itu Kate berkata, mereka hanya kejar Sam. Dina berkata, kamu mau suruh Sam mati? Dijawab, kita sudah coba segalanya. Mereka tetap hidup kembali. Kamu mau korbankan kita semua untuk selamatkan Sam? Dengan tahu diri, Sam berjalan keluar. Dina sangat sedih mau ikut susul, tapi dihalangi. Sesaat sebelum Sam didatangi, Josh menemukan sesuatu. Ada satu yang selamat dan hidup sampai sekarang, walaupun dulu dikejar-kejar juga dan juga sempat melihat Sarah Fier. Jadi Sam diselamatkan ya. Tapi saat mencoba menelepon yang selamat tadi yang bernama Behrman, tidak ada yang mengangkat hingga Sam menemukan sendiri. Behrman sempat mati sebentar, tapi lalu hidup lagi. Mereka berpikir untuk membunuh Sam ya, dan dihidupkan kembali lagi. Di sisi lain, Sersan Nick yang setelah lihat rumah sakit, kan rumah sakit tadi sempat dibantai juga ya, Peter kan ditusuk juga di sana. Mendatangi rumah Behrman dan menuliskan, terjadi lagi. Sepertinya memang Sheriff Nick ya, ini tahu sesuatu lah. Ayo ke Dina dan kawan-kawannya yang pergi ke Shadyside Mall. Simon yang bekerja di bagian farmasi punya pengalaman untuk hidupkan orang kembali. Jadi dia beritahu obat-obat yang mematikan dan obat-obat yang menghidupkan orang kembali. Kali ini Josh, Simon, Kate jadi umpan. Dina bantu Sam untuk mati dan hidupkan kembali ya. Josh, Simon, Kate berpencar. Sam sudah minum obat ya, tapi dari belakang ada pembantai mall yang datang. Kate membantu hingga Dina dan Sam bisa lari, tapi tanpa membawa obatnya.
Sam melihat ke akuarium, berniat tenggelamkan Sam di sana. Kate tertangkap oleh pembantai mall. Simon diserang Ruby Lane. Josh diserang pembantai camp. Kate tentu saja kalah ya, sehingga meninggal. Simon yang lihat mayat Kate tertegun hingga dari belakang dikapak kepalanya. Josh terpepet juga. Dina dan Sam juga mau didatangi pembantai lain. Tapi untung saat itu Sam meninggal duluan. Langsung para pembantai hilang. Dina langsung berusaha selamatkan Sam. Setelah beberapa saat berhasil ya. Setelahnya tentu saja mereka ditanyai Sersan Nick atau Sheriff Nick. Mereka bilang gak tahu apa-apa. Tapi Sheriff Nick yang mungkin tahu ada kejadian seperti itu sebelumnya dan memang bukan salah mereka, berbaik hati. Oke, kita akan salahkan pada Kate dan Simon yang adalah pengedar narkoba. Begitu kata Sheriff Nick. Josh dan Sam yang menunggu di luar. Josh dimintai tolong untuk melepaskan borgol oleh pembersih Shadyside Mall yang masih belum dilepas. Padahal kan sebenarnya nggak salah apa-apa ya. Nah, di situ Josh membantu, memberi alat lah setidaknya. Selesainya, saat dijemput ibunya, Sam mengakui terang-terangan hubungannya dengan Dina. Ibunya nggak bisa apa-apa ya, sebenarnya menentang sekali ibunya. Dan saat malamnya, Sam yang berada di rumah Dina. Ada telepon ya yang diangkat oleh Dina. Ternyata Berman yang mengatakan itu belum berakhir. Dia akan temukan cara untuk datang ke kalian. Lalu tiba-tiba Sam datang dan menusuk Dina. Josh di kamarnya dari belakang, bahunya dipegang. Ternyata Dina yang ternyata berhasil mengikat Sam. Oke, bersambung ke episode selanjutnya. Bagaimanakah cara Dina untuk menyelamatkan Sam? Dan apakah rahasia dari Birman yang selamat itu? Nantikan di episode selanjutnya. Dadah!